Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herman Rusdianto Kaju, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Mananapanda, Kabupaten Ende. Kali ini saya bersama Ibu Jamilah Harun Tuanjangan, SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri Mananapanda, yang akan saya lakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan kegiatan observasi kelas yang akan disepakati nanti. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pak Rusdi. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu Guru. Oke, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelasnya nanti. Baik Pak. Adapun tujuan melakukan observasi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan Ibu di kelas nanti. Baik Pak. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan observasi kelas, agar Ibu bisa persiapkan diri lebih baik dan bisa memberikan pembelajaran yang baik pula untuk siswanya nanti. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan apa yang akan dicapai oleh Ibu saat pembelajaran nanti? Baik ya. Nanti di sini berdasarkan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, yaitu tentang peserta didik mampu mendistribusikan fungsi organ reproduksi pada manusia, Pak. Oke, baik. Berdasarkan rancangan yang Ibu tuliskan, yaitu untuk mendistribusikan fungsi reproduksi pada manusia. Nah, dengan tujuan yang ada, area pengembangannya apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Ya, baik Pak. Untuk area pengembangan di sini saya akan menggunakan dua, yaitu dengan area pengembangan melalui pengetahuan dan juga keterampilan, Pak. Nanti yang pertama itu di area pengetahuan, siswa mampu mendistribusikan fungsi organ reproduksi pada manusia. Terus untuk area keterampilannya, siswa mampu menunjukkan bagian-bagian fungsi organ reproduksi pada manusia melalui gambar ataupun cerita, Pak. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang akan dicapai oleh Ibu nanti yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Yang saya ingin dengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu dalam penerapan di kelasnya nanti. Mungkin ada strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajarannya. Oke, baik. Jadi untuk strategi yang saya akan gunakan adalah belajar berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, terus diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional, ya Pak. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, yaitu melalui metode keterampilan dan juga keaktifan siswa, ya Pak. Dan juga untuk model saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif, diskusi, yaitu tanya jawab dan juga penugasan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas
menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Menggunakan metode pembelajaran diferensiasi itu dengan metode diskusi, kemudian melakukan penugasan dan juga tanya jawab. Iya Pak, betul sekali. Nah, baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di pembelajaran? Ya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan pemaparan gambar alat reproduksi pada manusia dan juga LKPD ataupun lembar kerja pada siswa Pak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga pada jam yang keberapa? Baik, nanti di hari Senin ya, di kelas 9A pada jam pertama dan jam kedua Pak. Oke baik, nanti di hari Senin di kelas saya akan melakukan supervisi kelas dan juga melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelasnya Ibu nanti. Iya baik Pak. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu. Iya baik Pak. Yaitu percakapan pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik. Nanti kita akan diskusi lanjut tentang bagaimana hasil dari observasinya. Baik. Sebelum kita mengakhiri percakapan seperti ini, kira-kira apa yang dapat didapat oleh Ibu dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, mungkin saya akan mendapatkan gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti, terus juga persiapan diri dan dari sekarang mungkin saya akan memiliki gambaran dan juga percakapan untuk kita hari nanti Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti dan pasca observasi nanti. Baik Pak. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Terima kasih juga, selamat pagi juga.
gambar atau poster proses alat reproduksi pada wanita. Nah, di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Kalau gambar A yang menunjukkan alat reproduksi pada wanita dan gambar B itu adalah alat reproduksi pada pria. Nah, di sini kita lengkap ya. Ada wanita dan ada laki-laki. Untuk jelas dan juga memiliki fungsi organ dalam tubuh kita itu masing-masing pula. Wanita dia memiliki ini, pria juga ini. Dan organ itu dengan fungsinya masing-masing. Kalau melakukan proses kawin otomatis dia juga dapat mendapat keturunan seperti yang dikatakan si Bonifasius tadi, memperbanyakkan dengan melakukan proses kawin. Silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar A adalah alat reproduksi pada wanita itu. Di sini dengan bagiannya masing-masing ada saluran telurnya atau yang disebut dengan ovidum, ada telur telurnya yang disebut dengan ovarium, ada rahim atau yang dikenal dengan uterus, ada uretra dan juga ada vagina. Secara umum, kalau kita tahu bahwa alat reproduksi pada wanita itu bisa disebut dengan vagina. Ini adalah bagian daripada vagina. Fungsinya masing-masing. Begitupun sebaliknya, pada gambar B adalah alat reproduksi pada pria atau laki-laki. Pria-pria laki-laki yang ada di sini memiliki bagiannya dan juga fungsinya masing-masing. Ini fungsinya untuk apa? Bagian penis sebenarnya di sini. Uretra juga fungsinya untuk apa? Prostat fungsinya juga untuk apa? Vas deferens, epididymis, testis, dan yang terakhirnya adalah penis. Memiliki fungsinya masing-masing. Secara umumnya ibu menjelaskan secara umumnya seperti ini. Fungsi secara umumnya. Nanti sebentar ibu akan LKPD yang sudah ibu siapkan di sini. Ini LKPD yang sudah ibu siapkan di sini. Ini kumpulan ringkasan materi yang lengkap, soalnya lengkap di sini. Jadi soalnya itu Anda menjawab semua soal-soal yang ada di sini. Soal ini berhubung dengan fungsi organ reproduksi pada laki-laki atau perempuan. Kebetulan kelompoknya sudah ibu bagikan, langsung saja ibu membagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Kelompok Awel, oke. Silakan membuka LKPD-nya masing-masing. Sudah? Oke, sudah. Nah, di situ soal yang ibu berikan itu ada 4 soal. Soal yang berhubungan dengan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Waktu yang ibu berikan itu untuk menjawab semua pertanyaan itu hanya dengan 20 menit. Oke, 20 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah sampai 20 menit. Itu tandanya bahwa diskusi kita selesai. Sekarang waktunya Anda untuk mempresentasikan di depan. Untuk itu, sebelum mempresentasikan hasil diskusi Anda, kita akan menyanyi dengan tepuk semangat. Oke, semuanya berdiri, kita. Oke, sudah siap? Sudah. Tepuk semangat.
inkubasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh sanggar dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau juga fallopian. Dan proses pelepasan sel telur dari ovarium dapat dilakukan juga dengan proses operasi. Itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik. Berdoa lagi dulu ya. Sebelum kita pimpin doa izinkanlah saya berdoa pada siang hari ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan menjaga kami dari awal kegiatan pembelajaran kami dan sampai akhir kegiatan pembelajaran kami. Puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Rusdi. Oke, kita bisa melakukan percakapan tentang observasi kegiatan observasi kelas tadi dengan pelajaran IPA dan materi sistem reproduksi pada manusia. Iya. Nah, oke, apa perasaan yang Ibu rasakan saat observasi kelas tadi? Mungkin secara pribadi ya awalnya saya agak sedikit tegang ya Pak, tetapi dalam proses pembelajaran alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Oh iya, baik. Syukurlah semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun masih ada kendala sedikit tentang ketidaknyamanan saat melakukan supervisi tadi. Sekarang Ibu bisa ceritakan kembali tentang area pengembangan yang telah Ibu rancang selama kegiatan pembelajaran observasi kelas. Ya, mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Ada dua itu ya Pak, ada dua area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah,
Di sini kalau di area pengetahuan itu siswa mampu mendeskripsikan fungsi sistem organ reproduksi pada manusia. Terus untuk area keterampilannya, siswa mampu menunjukkan bagian-bagian sistem reproduksi pada manusia. Baik, area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas tadi saat partisipasi, apakah sudah berhasil dengan apa yang sudah direncanakan? Iya, menurut saya Pak sudah berjalan dengan baik, namun masih ada Ibu sudah bisa berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Tentu kekurangan itu pasti Ibu rasakan. Kekurangan apa saja yang Ibu rasakan saat partisipasi tadi? Ya, begini Pak, kekurangan atau hambatan yang selalu terjadi ya Pak, mungkin bukan saja dialami oleh saya, dan juga mungkin tentu dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Pak. Di sini ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat Pak dalam proses diskusi dalam kelas tersebut. Tetapi kendala yang sering saya hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam Baik, ada beberapa siswa yang kurang ambil bagian dalam atau kurang aktif dalam kegiatan tadi. Mungkin hanya mengandalkan temannya ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif dan juga mereka tidak ambil bagian atau tidak aktif dalam kegiatan tadi? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok ya seperti yang saya rasakan Pak, siswa terlalu banyak dalam proses pembagian kelompok tersebut, itu yang pertama. Terus berikutnya saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan kemampuan siswa Pak. Saya melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan gaya yang masing-masing. Ada yang belajarnya itu visual, ada yang auditori, dan juga ada yang kinestetik sesuai dengan gaya masing-masing. Sehingga siswa akan merasa lebih nyaman pada saat proses pembelajaran tersebut dalam kelas. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar sesuai dengan yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Dan ke depannya Bu, pada saat proses pembelajaran, Ibu pasti menyesuaikan keadaan kelas supaya siswa itu bisa merasa nyaman, merasa terima dengan baik. Dan itu adalah rencana kedepannya. Itu pasti melakukan proses pembelajaran yang lebih nyaman sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Baik gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada pembelajaran yang kemarin seperti yang tadi Ibu rasakan. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik demi perubahan ke depan. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk mungkin waktunya Pak belum bisa saya tentukan, tapi kita bisa usahakan secepatnya Pak. Oke. Kalau soal waktu mungkin setelah ini belum bisa karena kita sudah di akhir dengan itu mempersiapkan ujian. Iya betul. Mungkin di semester depan awal semester kita bisa melakukan observasi seperti ini lagi. Terima kasih atas dialog ini. Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Ya, sama-sama Pak. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya